Mugi-mugi keluarga kula panjenengan sedanten dipun paringi seger waras lahiran wa batinan. Ingkang tasih dipun paringi cobaan sakit, greges macam-macam nggih. Mugi-mugi enggal-enggal dipun paringi saras dening Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mugi-mugi keluarga kula panjenengan sedanten dipun dadosaken tiyang istiqomah. Angsala ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala. Angsala rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Angsala maunah pitulung saking Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi keturunan kula panjenengan dadosaken anak ingkang sholihin sholihat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'ada 'alaina bi barakatihi. Amin. Sebelumnya kita mengkaji fikih seperti biasa nggih. Niki wonten dawuhe ulama qala Al-Khalilu Ibnu Ahmad rahimahullah. Syekh Khalil bin Ahmad dawuh ngeten, ar-rijalu arba'atun. Orang itu ada 4 macam dari sisi keilmuan. Setunggal rojulun yadri wa yadri annahu yadri, yaitu seseorang yang tahu dan dia tahu sesungguhnya dia itu tahu. Misalnya dia menyadari bahwa dia itu bisa dan dia tahu bahwa dirinya adalah bisa. Fadzalika alimun fattabi'uhu. Maka yang demikian ini disebut orang alim, orang yang punya ilmu. Kemudian bagaimana? Fattabi'uhu, ikutilah. Ya, jadi ada orang tahu, menyadari dia tahu bahwa dia itu tak tahu, maka dia itulah ada orang alim, maka ikuti. Mari kita sama-sama nggih. Kula panjenengan sedanten niku ikut kepada orang-orang yang alim, orang-orang yang punya ilmu. Salam. Sebab ya, kalau kita mengikuti kepada orang-orang yang punya ilmu, insya Allah hidup kita itu barokah. Hidup kita itu sesuai dengan tuntunan syariah, nggak ngawur. Okay. Nomor 2, warajulun yadri, dan ada seseorang yang tahu, walayadri, akan tetapi dia itu nggak tahu bahwa dia itu tahu, annahu yadri. Kula baleni, warajulun yadri wala yadri annahu yadri. Seseorang yang tahu dan tidak tahu bahwa dirinya itu adalah tahu. Misalnya ini, ada seseorang ya, sebenarnya dia itu alim, tapi dia tidak menyadari bahwa dirinya itu adalah alim. Atau dia itu tahu tentang hukum-hukum Islam misalnya, tapi tidak menyadari bahwa dia itu termasuk orang yang tahu. Siapa itu? Fadzalika ghafilun fa'ayqiluhu. Dia itu orang yang lengah, orang yang kelalen, maka ingatkanlah dia. Dia sebenarnya tahu, tapi dia tidak mengetahui, tidak menyadari bahwa dia itu adalah orang yang tahu. Yang ketiga, warajulun la yadri wa yadri annahu la yadri wa dzalika mustarsyidun farsyiduhu. Ini bagus. Ada seseorang yang tidak tahu ya dirinya bahwa dia itu memang termasuk orang tahu. Ada orang yang tidak tahu atau tidak bisa dan dia menyadari bahwasanya dia itu memang orang yang tidak bisa. Kan enak nggih. Ngapunten kula mboten saged, kula bodho kok. Enak ditakur sing ngawon. Tanglep mriko lho. Siapa mereka? Fadzalika mustarsyidun. Mereka, dia adalah orang yang minta petunjuk. Farsyiduhu dodono lek ngono. Ya kita kan orang awam. Ustaz kula mboten saged.
Kula nyadari mboten saged. Ya napa? Oh nggih monggo ngaos. Nah, iku jenenge rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Dia memang tidak bisa dan dia menyadari bahwa dia itu memang tidak bisa. Enak lek ngono. Gitu. Nah, sing bulet itu niki yang keempat. Warajulun, dan ada orang laki-laki la yadri wa la yadri annahu la yadri. Dia itu tidak bisa dan dia tidak menyadari bahwa dia itu tidak bisa. Lho lak ruwetan iki. Lek jare wong Jawa iku napa ya? Diobong gak kobong, didusi. Terus tak repot ae ruwetan iki. Bahaya ngoten niku. Iku dadi penyakit. Ya, dia sudah bodoh tapi dia tidak tahu bahwa dirinya itu adalah orang bodoh. Naudzubillah. Insyaallah kita mboten ngoten nggih. Kita itu orang yang tidak tahu bahwa kita menyadari bahwa kita tidak tahu. Maka dari itu kita mencari petunjuk. Apa petunjuknya? Kita mengaji. Gitu kan enak ya. Eco, mudah-mudahan kita istiqomah balik-balik, mudah-mudahan kita istiqomah. Pun Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimallahu taala. Faman lam yata'allam al-ilma, maka barang siapa tidak mau belajar ilmu, tidak sinau, tidak ngaji, ya. Faman lam la yata'allamu al-ilma wa la yata'attalau ihkamul ibadati wal qiyamu bihu, dan dia tidak akan mudah, ya, tidak akan tahu, tidak akan mudah untuk menguatkan ibadah kita, dia, ya, untuk selalu ajek qiyamiku ajek mengehai hak-haknya ibadah. Gampang ingat. Tiang niku lek mboten purun ngaos, tidak akan menjadi orang yang kuat ibadahnya, tetap ibadahnya, dan dia tidak akan memenuhi hak-haknya ibadah. Karena apa? Tidak punya ilmunya untuk ibadah. Maka dari itu fungsi ngaji niki supaya ibadah kita sesuai dengan aturan, tidak dengan asumsi. Boten krono kira-kira ngene balik. Nah, ya apa sampean lek takbiratul ihram, lek jarku ketok wong-wong ge langgari kaya ngene lho. Boten lek iki ngaji kok boten ngoten jawabane. Karena apa? Dia tidak bisa ngaji, tidak mau ngaji. Walau anna rajulan, dan seandainya sesungguhnya ada seseorang abadallah subhanahu wa ta'ala ibadata malaikatis samawati bighairi ilmin, dia ibadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti ibadahnya malaikat langit kabeh, tapi bighairi ilmin, tanpa dasar ilmu, ya. Dia hanya kira-kira, boten purun ngaji, boten purun takon, kana minal khosirin, maka dia termasuk orang-orang yang rugi dia. Karena apa? Ibadahnya tidak sesuai dengan tuntunan. Fa'alal insani ayushammiru fi talabil ilmi, maka hendaklah manusia ini semangat tasmir, syammaro yusammiru, tasmirku semangat, gancangan untuk mencari ilmu. Supaya apa? Tidak termasuk orang-orang yang merugi ketika kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak punya ilmu, ketika kita sholat malah kepingin dilem wong orang lain, malah kepingin diketoki wong liya, cek diarani dek iku wong sregep ibadah dan lain sebagainya. Padahal kita ibadah kepada Allah murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Boten niat lintune. Gitu. Di awal-awal kula pun nyampeaken nggih. Ada orang 3 kelihatannya dia itu ahli ibadah, terus ada orang ahli jihad, ada orang ahli sedekah niku nggih. Tapi semuanya pertama kali masuk neraka. Karena apa? Tidak lillahi ta'ala. Karena tidak punya ilmu. Tetapi kalau punya ilmu sudah wis. Opo jare Gusti Allah, diterima tidak diterima napa terus Gusti Allah. Ngoten carane.
Wa yajtanibal kasala wal malala. Lah niki, hendaknya manusia itu ketika mencari ilmu jangan males-malesan dan bosan. Anjen cobane ngaji niku berat para Ibu. Berat sami kula sing mulang ini berat. Jenengan sing ngaos berat. Kate ngaji udan. Ya. Wis macam-macam sing rumin-rumin niku kok kula jelasaken. Kadang-kadang ya bowo jarine. Padahal bowo wau nggih saged ngoten nggih. Lho nggih ta? Lho lak nggih ta? Mboten napa-napa iku memang godaan saking Gusti Allah. Kula niku nyun sewu niki sekedar cerita. Kula sudah niat kali keluarga kula lek Sabtu niku kula sediakan waktu untuk nelaah untuk ngaji. Dilala lek Sabtu iku repot mawon. Lho niki cobaan. Makane masih kula iku lunga teng pundi mawon nyun sewu nggih. Masih kula teng Ponorogo teng pondok anak kula balik pas teng mriki maghrib langsung ngucap. Nduki Blitar jam 5 atau begini langsung ngucap. Sakit-sakit menjaga istiqomah. Gitu. Kalau wayajtaniba al-kasala, hendaknya menghindari, menjauhi dari sifat malas. Wal malalalan bosen. Ada ngaji ngono iko tok masalah salat kok gak mari. Lho lek masalah salat iku mari lak mali mati ya, nggih. Lho gitu. Nggih, makanya karena kita terus-terusan ikut salat maka diperbaiki dengan ilmu dan terus wa illa fahuwa fi khataril dhalali. Masyaallah. Apabila dia itu tidak bisa semangat mencari ilmu, tidak bisa menjauh dari kemalasan, tidak bisa menghindari kebosanan, maka dia termasuk tersesat yang nyata. Khataril dhalali itu bahayanya tersesat. Aduh males, paling ngaji wis ngono iku mau. Padahal dia itu nggak bisa sebenarnya. Fa innal jahla min akbagil khisal. Maka sesungguhnya kebodohan itu adalah bagian dari jelek-jeleknya sesuatu. Makanya ojo sampai dadi kula panjenengan sedanten iki wong sing bodoh. Allahumma amin. Carane ngaji. Kula ngeten iki masih wonten teng jenengan ngarepe jenengan mboten kepinteran lho. Nggih kula niku niate belajar bareng. Ngoten nggih. Oh niku tok sebagai mukadimah, berikutnya maca ngaji fikih nggih. Insyaallah dalu niki kula tutukaken rukune salat. Nggih, keranten kari pendek-pendek penjelasannya gampil-gampil niki. Mulai minggu ngajeng, mulai kula bab poso, kula belajar dhisik. Bab kita insyaallah akan menyambut bulan puasa Ramadan nggih. Ya tabarukan, muga-muga kula panjenengan sedanten menangi bulan Ramadan. Nggih. Sampai nggih. Jadi nggih lek mari riyaya kula baleni mari masalah salat. Setuju nggih ya? Nggih. Ngambil bekal. Nggih lek poso pun wis sibuk ambek bukoe dhewe-dhewe menang wis. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimallahu taala. Pun nutukaken rukun yang ketujuh. Nggih, leres. Yang keenam rukuk sudah, nggih. I'tidal sudah. Sekarang rukun yang ketujuh as-sujudu marrotaini, sujud 2 kali. Itu termasuk rukun. Pun. Apa sih pengertian sujud itu? Secara syarak pengertiannya adalah wada'ul musolli jabhatahu ala musallahu, yaitu seorang yang sholat meletakkan keningnya di tempat sholat. Musolla itu tempat sholat. Itu arti secara syar'i. Seorang musolli, seorang yang sholat meletakkan keningnya di tempat sholat. Kalau sajadah, ya sajadah. Lek pas pleseran, ya pleseran. Surutnya, syarat-syaratnya ada berapa? Ada 9. Syaratnya sujud itu ada 9. 1 sama dengan kemarin yang ruku dan i'tidal. Ayyashikha ma qablahu. Rukun sebelumnya sudah dipastikan harus sah. Sadurunge sujud berarti kan i'tidal. Nah, i'tidalnya itu pasti sah, maka sujudnya sah.
Paham nggih? Makanya yasihu ma qablahu. Kemarin juga begitu ketika iktidal sebelumnya rukun sebelumnya juga harus sah. Apa? Ruku. Kan begitu nggih? Nggih, maka iktidalnya dikatakan sah dan seterusnya. Nomor 2, alla yakshida bihi ghairahu. Janganlah bermaksud ketika sujud itu dengan tujuan selain sujud. Misalnya sujud tilawah kemarin nggih pun kula jelasaken. Jadi nggak boleh, harus murni ketika sujud memang niat untuk sujud. Dan nomor 3, ayat ma'inna fihi, hendaknya tumak nina. Makanya lek salat banter-banter cet mboten tumak nina, jelas sujudnya tidak sah. Harus tumak nina. Kemarin sudah saya sampaikan, tumak nina itu meneng kira-kira cukup digunakan membaca subhanallah. Pun itu tumak nina. Nomor 4, antakuna tumak nina tu yakinan. Harus dipastikan tumak nina itu benar-benar tumak nina. Tidak boleh kira-kira, tidak boleh rasaku wis tumak nina, gak boleh. Harus ya yakin. Nomor 5, ayas juda ala sab'ati a'dha'in. Nah, ini rukunnya sujud. Kalau sujud harus memenuhi 7 anggota sujud. Apa saja? 1, al-jabhati, kening, baduke. 2, wabutunil yadaini, jerone tangan loro. Ngeten. Niku termasuk rukunnya sujud. Kula baleni, rukunnya sujud ada 7 anggotanya ya. Anggotanya sujud ada 7. 1, jabha, kening. Nomor 2, butunil yadaini, batinnya, dalilnya kedua tangan. Waruk bataini, dan kedua lutut. Oke, degule niki. Wabutuni asobi rijlaini, dan batinnya beberapa jari kedua kaki. Makanya lek sujud kudu ngeten iki. Nggih, kecuali orang yang uzur. Lek wong tuwa biasane lek jeri-jeri kaku. Gak iso digangeni loro, ya napa iku namanya terpaksa. Dan nggih. Mungkin sing boten paham saged ditangletaken. Kemudian yang 6, nggih, yang ke-6, antakuna jabhatuhu maksufatan. Hendaknya ya, keningnya harus terbuka, boten sampai tertutup. Makanya ibu-ibu kalau menggunakan mukena jangan sampai menutupi badu atau kening, walau juz'an mimma yasjudu bihi. Walaupun sebagian keningnya saja harus tertutup. Boten napa-napa umpama ngodik sebagian karena sebagiannya tertutup, boten napa-napa. Sing penting dari seluruh kening niki menyentuh tempat sujud. Pun. Nomor 7, alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi. Janganlah seseorang itu sujud di atas sesuatu yang sesuatu tersebut bergerak dengan bergeraknya orang yang sholat. Paham? Janganlah seseorang itu sujud di atas sesuatu yang sesuatu tersebut bisa bergerak, obah-obah ketika orang yang sholat tersebut bergerak. Contohnya, seperti orang sujud di ujung imamahnya surban. Ono wong surban ini gede, dadak digawe sujud ngene. Ketika dhek tangi lah melok kadut ta. Tidak boleh. Utawa jenengan mukenai gede kuwor-kuwor ngoten niku nalika jenengan sujud mriki nglembrehi. Krono kanuk sajadah kok dadakno digawe lemek niku mboten sah, mboten angsal. Pun. Nomor 8, irtifa'u asafilihi ala aalihi. Posisinya nyun sewu bokonge kudu luwih dhukur katimbang sirahe atau pundake niki. Posisi ngeten, mboten asal datar ngeten, apalagi ngeten. Jadi harus istilahnya julek nggih. Nomor 9, at-tahamulu bi ra'sihi, ditekan, Bu. Lek sujud ojo anggang-anggang. Tapi kudu ditekan.
bihaitsu law sajada ala qat'ati qutnin lang kabasa. Seandainya tiang niku sujud di atas kapas atau kapuk, nyun sewu, kapuk itu kapas itu dekok, paham ya? Berarti kan ditekan. Ngelek sajadah kan padat, mboten saged damel ukuran. Tapi umpama kapas atau kapuk ketika lak tepos ya, kudu niku syaratnya. Mboten ansal enteng-enteng ngawang-ngawang ngoten lho. Pun ada 9 nggih. Kula baleni ayasyiha ma qablahu, harus sah rukun sebelumnya. Alla yaksida bi ghaira, jangan sekali-kali dengan tujuan yang lainnya selain sujud. Yang ketiga tumak nina. Yang keempat harus yakin tumak ninanya. Nomor 5 ayas juda ala sab'ati Allahin, harus sujud sesuai dengan 7 anggota. Wau nika ada 7. Yang keenam antakuna jabhatuhu maksyufatan, keningnya harus terbuka, boten asal tertutup. Nomor 8 belakangnya harus lebih tinggi dibanding depannya. Yang terakhir harus ditekan sirahe ngeten, dipenek istilahnya. Sampun? Nggih, kula lanjutaken dhisik engkar titik nggih. Mungkin pertanyaane mangke. Sekarang rukun yang ke-8. Al-julusu baina sajdataini, duduk di antara 2 sujud. Nah, ini rukun yang ke-8. Sama ada syarat-syaratnya. Berapa? Ada 6 syaratnya. 1 ayyasihha ma qablahu, rukun sebelumnya sah, baru duduk di antara 2 sujud ini juga sudah sah. Alla yaksida bi ghaira, juga tidak boleh niat selain niat duduk di antara 2 sujud. Yang ketiga ayat ma'inna fihi, harus tumak nina, sama. Nomor 4 antakuna tumak ninatu yaqinan, harus dipastikan bahwa yakin sudah tumak nina. Nomor 5 ayas tawiya jalisan, harus teman-teman duduk. Nggih. Fala yakfi idza kana munhaniyan, tidak sah, tidak cukup lek sik kondisi jongkok. Jadi mari sujud lak lenggah. Baru sujud mari lenggah itu dipastikan bahwa itu adalah lenggah, kecuali orang nyuwun suwun nggih mbu bokonge lara, mbu sikile gak kena tekuk. Nah, itu semuanya adalah udzur. Sepanjang kita itu normal, baik-baik saja, harus jelas kelihatan duduk, boten asal jengking, boten angsal, boten mapak pas lunggune, boten nggih. Nomor 6 ala yutawwilahu ziyadatan ala dzikril masru'i fihi, janganlah terlalu lama ketika duduk di antara 2 sujud, karena ini termasuk rukun yang sebentar. Kados itidal, ketika sami Allahu liman hamidah, iku mboten angsal lama-lama melebihi zikir yang sudah disyariatkan. Yang disyariatkan apa? Yang disunatkan. Nggih, lek teng mriki nalika lungguh niku lak diwaca Rabbi firli wa ila akhirih. Pun nomor 6 pas ya. Alla yutawwilahu ziyadatan ala dzikril mas'un fihi. Jangan sekali-kali terlalu lama sehingga melebihi membaca zikir yang disyariatkan ketika duduk di antara 2 sujud. Pun nomor 9 sekarang rukun yang ke-9. Didik-didik mangane pun kula khatamaken dan iki rukun salat. Yaitu at-tasyahhudul akhiru. Tasahud awal hukumnya sunat, yaitu sunat hayat kemarin. Sampun dibahas sunat ab'ad nggih. Kemudian ini termasuk tasyahud akhir adalah rukun. Bismillahirrahmanirrahim, sama ada syarat-syaratnya, yaitu ada 9. 1 ayasihha ma qablahu. Sebelumnya niku harus, rukun sebelumnya harus sudah dikatakan sah. Nomor 2 ayyakuna bil arabiyyati. Nah, nggih, hendaknya maca tasyahud niku dengan bahasa Arab.
at-tahiyyatun mubarakatus sholawatut thayyib ila akhirih. Okay. Nomor 3, mura'atu hurufihi, menjaga huruf-hurufnya tasyahud. Makanya teng pondok-pondok, teng kiai-kiai biasanya gandengane belajar Fatihah gitu, juga belajar tasyahud. Mesti niku gandengane karena sama-sama menjaga. Harus tepat huruf-hurufnya, harus tepat tasdid. Pun. Mura'atu tasdidatihi, harus menjaga tasdidnya. At-tahiyyat. Ngoten niku pun kudu jelas sedanten. Mboten ansal syukur-syukur padha ambek maca surat Al-Fatihah. Nomor 5, adamul lahni al-mukhilli bil makna. Sama dengan Fatihah. Tidak adanya pelo niku mboten cetha yang menyebabkan berubahnya makna. Nggih. Pokoknya mboten angsal persis Fatihah sama. Tidak boleh membaca Fatihah itu dengan cara lahen. Lahen niku pelo niku mboten cetha. Mboten cetha yang menyebabkan perubahan artinya. Nomor 6, ayat tiabihi qa'idan, hendaknya orang yang sholat tersebut ketika tasyahud dalam kondisi duduk. Jelas? Nggih. Kan boten enten tasyahud tapi ngadeg ngoten ya. Fa idza ata bi juz'in minhu wa huwa fi sujud au qabla istiwa'i jalisan fala yakfi. Lek pancen posisine iku nyun sewu sik durung lungguh mampet, nggih, enggak cukup tasyahudnya. Jadi benar-benar harus duduk. Duduknya adalah duduk tawarruk napa iftiros. Nariko terakhir. Duduknya napa? Iftiros napa tawarruk? Tawarruk. Tawarruk iku artine bokonge dipakno. Lek iftiros niku dilemeki sikile, ngoten lho. Lek tasyahud awal niku iftiros, lek tasyahud akhir niku tawarruk. Nomor 7 syaratnya ayusmi nafsahu al-qiraata, harus dirinya minimal itu dengar at-tahiyyatu mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Podo ambil Fatihah, setidaknya dirinya itu harus mendengar. Karena apa? Termasuk rukun qauli, rukun bangsa ucapan. Kemarin sudah kita bahas. Rukun itu ada 2, ada qauli, ada fi'li. Pun. Yang ke-8, at-tartib, urut-urut. Tartib itu urut-urut. Yustaratu dzalika idza kana tarku tartib yukhillu bil makna wa illa fayusannu. Jadi podo ambek maca Fatihah mboten angsal diwala wali, harus runut kabeh, rutut kabeh. Nggih. Yang berikutnya al-muwalatu yang ke-9. Nuli terus menerus. Sama dengan Fatihah juga. Pun nggih? Pun. Berikutnya sekarang rukun yang ke-10. Rada ngebut iki, tapi cendek-cendek kan biasa. Al-qu'udu fi tasyahhudil akhiri, duduk di dalam tasyahud akhir. Tasyahud akhir niku nggih rukun, duduknya juga rukun. Pun ngoten tok. Fa in ajaza an qiraati tasyahudi wajaba alaihil qu'udu bi qadri. Lek ada orang yang tidak mampu untuk membaca tasyahud misalnya karena apa? Ya, podo ambek Fatihah winginane nggih. Lek gak mampu Fatihah diganti surat tapi jumlahnya kudu padha kan begitu. Lek mboten mampu lagi diganti dengan zikir tapi jumlahnya juga harus sama. Lek gak isa blas pokok ngadeg tok sekirane cukup gawe maca lah ngoten nggih. Sama tasyahud sama. Duduknya niku duduk tok wis kira-kira cukup gawe maca doa tasyahud. Pun. Rukun yang ke-11 yaitu as-sholatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maca sholawat ketika tasyahud akhir nggih niku hukumnya adalah termasuk rukun. Tapi lek wonten tasyahud awal niku adalah sunnah. Paham nggih?
Kula maksud malih. Ar-ruknul hadiyah asyara, rukun yang ke-11 ada as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu maca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Umpama enggak ana sayyidina juga tidak apa-apa. Asline Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad lah ngoten nggih. Nggih monggo mboten usah dibahas niku. Kemudian sedikit-sedikit sholawat Allahumma sholli ala Muhammadin, ngoten tok boleh. Minimal Allahumma sholli ala Muhammadin. Tapi kita sudah diajarkan oleh guru-guru kita, kiai-kiai kita, ustadz kita dan di pesolatan membaca sholawat Ibrahim, gitu. Isniku sing apik pun. Sing penting sholawat. Lah diberi contohnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Nggih, sedikit mboten sami kali kita nggih, mboten napa-napa. Sebab mriki ditambahi pancen wonten wa azwajihi wa dzurriyyatihi niku. Kemudian rukun berikutnya adalah yang ke-12 salam. Nggih. Azan nggih? Nggih. Nggih, kenapa? Begitu cepat waktunya. Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa as-salatu Rukun yang ke-12 adalah salam, tapi salam yang pertama. Assalamualaikum, minimal niku. Atau yang biasa kita lakukan Assalamualaikum warahmatullahi. Mungkin wonten syarat-syarate. Hati-hati nggih, sewu siji napa? Kudu diwaca makrifat. Makrifat niku wonten alif, mboten angsal diwaca salamun alaikum. Tapi assalamu alaikum. Nggih, mboten angsal diwaca salamun alaikum. Salamun alaikum mboten angsal, tapi assalamu alaikum, assalamu alaikum. Niku jenenge diwaca makrifah istilah. Kemudian al-khitab. Khitab niku ada yang tujuan kum, assalamualaikum. Khitab itu ada sesuatu yang disampaikan kepada koyo-koyo lawan berkata. Khitab mboten asal assalamu alaihim mboten asal. Tapi assalamu alaikum. Kemarin sudah awal-awal niku kula jelasaken ketika kita salam, pertama
kita niat salam kepada orang lek dadi makmum iku jawab salami imam niate nggih. Kemudian salam kepada orang yang ada di sekitar kita, kemudian salam kepada malaikat. Ngoten nggih sunate. Pun, jadi mboten asal assalamu alaihim mboten tapi assalamu alaikum. Kum iku Anda semuanya ngoten khitab. Kemudian al-jam'u harus jamak kum, mboten asal assalamu alaika. Assalamu alaikumah mboten asal. Jadi kudu kum artinya jamak untuk orang banyak. Jenengan salam-salam niku lho masih wong siji assalamualaikum lak ngoten sih. Mboten asal mosok wong siji assalamualaikum mboten. Kah kan Anda. Engko lek ngoten marang wedok assalamualaikum ngoten nggih. Tidak boleh nggih. Yang keempat syaratnya ayyasila bainal kalimataini. Nggih, hendaknya sambung. Langsung assalamu alaikum. Mboten asal assalamu wa alaikum mboten. Berarti lak dipedhot dengan wawu, mboten angsal. Nek pengarang kitab kiai-kiai biyen niku open ngetene, sebab ono ae kok wong sing usil ngono niku. Saiki ya apa mangkane dhisik al muwalatu. Nuli-nuli bersegera. Mboten angsal ngeten. Assalamu alaikum. Iku jenenge mboten bersegera. Jadi sing bener assalamu alaikum. Ngoten. Nomor 6 ayyakuna mustaqbilal kiblati bisodri. Nah, ini hati-hati Bu. Menyebabkan ketika sampean mari innaka hamidum majid. Lah ngoten nggih. Sampeyan ngene dhisik. Assalamualaikum. Iki berarti mboten ngadep kibat batal salate. Sekali lagi, jenengan niku mesti lek salam iku nyuwun sewu. Meneng ngene assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullah atau assalamualaikum loh. Iki tetep mboten assalamualaikum. Melak menggok. Paham nggih? Lek katik menggok berarti kan awake dodoe sudah tidak menghadap kiblat. Jadi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jadi bener-bener sing noleh namung niki tok awake mboten katut. Hati-hati nggih. Harus ayyakuna mustaqbilal kiblati bisodrihi. Dodoe awak iki harus memang benar-benar menghadap kiblat. Kemudian berikutnya adalah nomor 7. Alla yakshida bis salami al ikhbaro balil insya. Nggih. Niki teknis. Janganlah bermaksud ketika salam nggih itu memberikan kabar. Memberikan kabar kepada orang lain, boten asal niat bertujuan itu maksudnya. Yes, pokoknya salam. Yang berikutnya al-julus dalam posisi duduk. Yang kesembilan ayusmi'a nafsahu as-salama. Minimal harus bisa didengar oleh dirinya. Fatihah niku termasuk yang rukun qauli, makanya minimal harus didengar untuk dirinya. Kemudian tasyahud akhir sama nggih. Kemudian sekarang adalah salam. Yang ke-10 ayyakuna bil arabiyyati, hendaklah dengan bahasa Arab. Lek sing gak bisa ya belajar ngoten lho. Mboten asal muga-muga kon slamet ya nduk. Muga-muga kon slamet ya nduk. Mboten asal walaupun kan nduke ngono tapi bahasa Jawa. Muga-muga awakmu kabeh selamat. Lah kan artinya assalamualaikum kan ngoten. Tapi tidak boleh, harus menggunakan bahasa Arab. Dan yang terakhir, rukun yang ke-13 adalah at-tartib. Nggih, urut mulai pertama. Nggih. Takbiratul ihram, niat terus sampai tutup terakhir salam kudu urut. Mboten asal diwalik utawa walik, harus urut. Itu namanya tartib. Kanjeng Nabi dawuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian semuanya sebagaimana kalian melihat bagaimana saya salat. Lah Kanjeng Nabi ngeten iki. Makanya yang kita laksanakan saat ini persis apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Nikulah sing diarani sesuai dengan sunnah.
sesuai dengan tindak lampai Kanjeng Nabi. Pun niki masalah rukun salat pun clear. Lek berikutnya kata sian masalah salat, tapi insyaallah malam ini sudah clear. Minggu ngajeng kula mulai masalah poso. Damel persiapan pembekalan menghadapi sasi Ramadan. Insya Allah muga-muga kula panjenengan iki sehat. Amin. Pun, monggo menawi ada pertanyaan saat ini. Nggih, monggo. Oh. Sebentar nggih. Ya. Syaratnya salam mulai awal juga berlaku. Oh, satu dibaca makrifat. Nggih, harus ada alnya. Mboten ansal salamun alaikum nggih, tapi assalamualaikum. Kados orang jawab ketika kita di WA atau di SMS, assalamualaikum. Jawabnya waalaikumsalam, mboten ansal waalaikumsalam. Karena malah mboten makrifat tapi nakiro, makanya waalaikumsalam. Nah, ini ada kesalahan kadang-kadang ya. Ya, monggo. Sing paling enak langsung bahasa Arab iku wis. Nomor 2, bentuknya adalah khitab, berbicara, ada lawannya. Kamu, kalian, Anda berdua, nah itu khitab namanya. Masalah assalamualaikum berarti keselamatan atas kalian semua. Paham nggih? Nggih, mboten ansal salamun alaihim, assalamu alaihim, assalamu alaihima misalnya nggih, alaihi. Kemudian khitabnya harus jamak. Assalamualaikum tapi mboten alaikuma, mboten alaika. Tapi kum. Berikutnya nomor 4 harus digandeng di antara dua kalimat. Assalam ambe alaikum. Assalamu alaikum mboten assalamu wa alaikum mboten. Kemudian al-muwalat yang kelima, nuli bersegera, harus nyambung. Fala yaskutu bainahuma, tidak boleh diam di antara dua. Jadi assalamualaikum. Apa mana dilaku? Assalamualaikum. Nggih lek manuk bio nggih. Manuk napa niku jenenge? Cucak rawa. Ya sudah. Nggih, monggo. Nggih. Hukumnya makan sebelum sholat ya bosan. Oh, ngeten. Dalam keadaan wudu. Oh, ngeten. Teng hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh sing artine ngeten. Lek awakmu kate salat kok dadakno sudah disediakan untuk makan, maka Anda makan dulu. Supaya engko lek salat mboten iling-iling mangane. Tujuane niku cek khusyuk. Tapi umpama mangan tidak apa-apa, walaupun sudah wudu juga tidak apa-apa. Nggih, sing penting mari maem kumu-kumu dhisik mari ngono salat, tidak apa-apa, tidak membatalkan salat. Tidak membatalkan wudu, mboten napa-napa. Nggih, bebas-bebas mawon. Nggih. Tapi kan kita nyun sewu ya, walaupun sudah makan itu kalau kita itu tidak ada jaminan khusyuk. Mari makan terus ngeling-eling, waduh rek makan rasane enggak. Malah ngeling sing baksone, sing ngopo macam-macam. Tapi lek hadis memang begitu. Apabila sudah tersedia makanan sebelum sholat maka hendaknya makan terlebih dahulu. Niki wonten cerita, nggih wonten cerita Mbah Khalil Bangkalan niku waktu masih mondok niku jamaah Isya dengan kiainya. Kemudian enak-enak sholat dadakno Mbah Khalil Bangkalan niku yang biasa makamnya diziarahi tiang-tiang nggih langsung guyung gagak mufarokoh mboten sholat. Tapi terus ya ini. Kemudian ketika habis salam wiritan ditanya siapa tadi yang bercacak-cacak? Khalil yai. Ditimbali, opo olil? Nah, niki kewaliannya sudah nampak sejak masih muda. Kenapa kamu kok tertawa-tawa tadi? Lah nopo yai? Jenengan sholat kali nyuwun sego. Langsung sadar, Masya Allah iya. Aku iku mangkate sholat, yang bunyaimu iku disediakno mangan. Aku dhisikno sholat, dadakno narisika sholat, eling mangan. Ya,
Niku lek kiai, lek kula panjenengan masih mari mangan ya sik eling mangan liyane ngoten. Tapi sebaiknya ngoten lah. Cek mboten iling-ilingen. Apa maneh kluwen. Kluwen barang mboten usah nggih. Sampun nggih? Monggo, nggih monggo. Menawi di sujud itu boleh menambah doa selain doa yang disyariatkan. Oh, boleh. Boleh. Kemarin ada hadis nggih. Ulama yang berpendapat bahwa sujud lebih lama dibanding berdiri. Ada hadis faksiru fi sujud. Faksiru ad-du'a fi sujud. Perbanyaklah doa ketika dalam kondisi sujud. Panjenengan mboten napa-napa, tapi mboten usah dilafalkan kalau memang doanya mboten kuwarit, mboten saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup dibatin dalam hati saja. Ndongano anak soleh solihah, muga-muga tetap imani. Monggo mboten napa-napa. Memang dianjurkan untuk memperbanyak doa ketika sujud. Sebab keterangan teng kitab kalau winginan ini kok ketika orang niku sujud saat itulah paling dekat dirinya dengan Gusti Allah. Makanya mintalah saat itu, berdoalah saat itu. Ngoten nggih? Jadi boleh mboten apa? Walaupun dalam bahasa Arab, Mas. Loh iya. Bahasa Arab. Lek jenengan mboten paham bahasa Arab, doa apa saja kata Imam Nawawi, doalah dengan bahasa kalian. Lek apal karo artine ya opo sing dijaluk tak ngoten nggih. Kecoba lek doa salat kan insyaallah sama mengerti. Tapi kalau doa sing mboten apa nggih, mboten biasa ngoten lho. Niku sebaiknya jenengan berdoa dengan bahasa kalian. Bahasa kita apa? Bahasa Jawa. Nggih. Lek donga-donga sing umum Rabbana atina wis umum. Wis umum sing umum iki bahasa Arab mawon. Kok sawangane apa maneh dadi imam? Mosok kate imam ya Allah ya Tuhan kami. Berarti ya mboten umum ya. Masih bener lho nggih. Masih bener. Kecuali lek donga-donga napa di manten napa bahasa Jawa kene, bahasa Indonesia nggih kenging. Ngoten nggih. Nggih monggo. Nggih. Monggo nggih. Banyak kalau tahiyat awal itu terus lupa katanya, terus berdiri tapi nggak tahiyat, terus mau berdiri tapi belum berdiri sempurna, itu sebaiknya tahiyat atau? Nggih. Di awal-awal dulu sudah yang tanya nggih. Jadi ngeten. Mohon maaf nggih, kula praktek nyun sewu nggih. Jadi ketika mesti tasyahud awal, katanya mau lali mboten tasyahud terus ngadeg. Lah ngadeg niku mboten sampai ngeten tapi sing ngeten nggih. Kalau belum mencapai haddu ruku, batas ruku, maka kembali saja. Nggih, kembali saja untuk duduk. Hukumnya adalah sunnah, gitu. Tapi lek jenengan wis kadung tutuk wis kaya rukuk ngeten iki, maka tetap berdiri. Karena apa? Berdiri itu hukumnya wajib karena masuk rukun. Lah nanti bagaimana? Baru ditambal dengan sujud sahwi. Begitu ya? Nggih, di awal-awal dulu sudah. Nggih, kenapa? Sampun? Nggih, monggo. Ingat di kantor itu kan Ustaz wudunya itu pakai wastafel. Di wastafel itu kan sampai tangan begini. Terus kakinya itu kita jalan ke toiletnya, itu gimana ya? Oh, tidak apa-apa. Sepanjang belum kering. Syaratnya kan mualat. Mualat itu harus nuli-nuli, harus bersegera. Batasnya ya apa? Dalam kitab Fathul Mu'in terutama, yang penting tidak sampai kering. Misalnya wudu ini kantean, blayu dolek, sepanjang dereng kering mboten baleni, cukup melanjutkan. Tapi kalau sudah kering harus memulai lagi. Maka kan kalau pas jalan itu diajak ngomong itu batal apa enggak? Makruh. Ngene lho. Isyarat. Nggih. Makruh. Makanya wong-wong kadang lek wudu, anu yo adem yo, anu lek wudu yo wame ngoten niku yo. Makruh nggih, tidak sampai membatalkan wudu. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Apa boleh niat sholat subuh itu dicampur dengan tiap sholat qobliyah 5 waktu? Apa boleh Sholat qobliyah itu 5 waktu, Nggih. ada qobliyah dicampur dengan sholat subuh wudhu.
Oh, sholat sunat ba'dal wudu. Boleh. Kados winginane kula jelasaken, sholat ba'dal maghrib, ba'dal maghrib sekaligus juga niat sholat taubat. Eling nggih ngene. Boleh mboten napa-napa. Nggih, mboten napa. Nggih. Satu sholat dua niat. Iya, sekaligus mboten napa. Sholat niat. Sholat gawe ba'diyatal wudu ambek qobliyatat duri misalnya. Boleh. Podho ambek sing ditanyakan Mbak Nisa kemarin niku nggih. Qobliyatat duri ambek tahiyatal masjid sama. Ada. Nggih, monggo. Kalau tentang sholat witir, Oke, monggo pun bebas pun. sholat witir itu dilakukan boleh apa tidak setelah sholat isya? Meskipun nanti itu mau sholat tahajud bangun. Jadi apa sebaiknya dilakukan? Khawatir nanti kalau dilakukan setelah tahajud apa tertidur jadi tidak witir. Misalnya dilakukan setelah sholat isya. Nggih. Ngeten. Syekh Zainuddin Al-Milibari dalam kitabnya Fathul Mu'in ini begitu. Kalau orang itu punya anggapan bahwa, punya kebiasaan, bukan anggapan, kebiasaan bahwa malam hari pasti bangun, maka sebaiknya dilaksanakan malam hari setelah melaksanakan sholat tahajud. Atau dia punya keyakinan pasti ada yang membangunkan. Di samping yakin mungkin awake dhewe wis biasa dan juga ada yang membangunkan, maka sebaiknya dilaksanakan malam hari setelah sholat tahajud di akhir. Tetapi kalau orang yang tidak biasa dan ada kekhawatiran yang tidak bangun niko jenenge wong kesel macam-macam malah hilang, maka dilaksanakan setelah sholat isya ba'da sholat ba'da isya. Mari nopo-nopo diakhiri dengan witir boleh dan sudah mendapatkan sunat witir. Boleh. Iku hanya masalah afdol mawon, tapi tetap sama mendapatkan pahala. Makanya jenengan lek ngene silakan salat ba'diyatal isya utawa ditambahi maneng salat hajat, maru tambahi nopo mutlak baru diakhiri dengan witir boleh enggak apa-apa. Maru turu pules pun. Minum pil nggih, pegelinu bablas wis krungu adzan subuh. Nggih, monggo. Untuk sholat witir itu umpama sekaligus langsung 3 rakaat betul. Oke, ngeten. Ada perbedaan pendapat sholat witir antara madhab Syafi'i dan madhab Hanafi. Kalau kita penganut madhab Syafi'i itu biasanya 2, kemudian salam, kemudian ditambah 1 rakaat. Nggih. Kemudian kalau imam madhab Hanafi itu sekaligus 3, tidak apa. Bagi kita pengikut madhab Syafi'i apa boleh? Boleh. Dalam kitab yang lain itu dijelaskan ngeten. Seumpama kita itu langsung sholat witir itu 3 rakaat, ada hadis mengatakan janganlah sholat witir menyerupai sholat maghrib. Kan persis nih. Maka hendaknya didahului oleh sholat sunat-sunat sebelumnya. Misalnya sholat tahajud 2 rakaat atau 4 rakaat, kemudian sholat hajat, kemudian sholat tobat, kan sudah ada sholat-sholat sunat. Baru dipungkasi dengan witir 3 rakaat sekaligus. Berarti mboten tasyabuh, mboten menyerupai sholat maghrib. Ngeten. Selusine. Tidak pakai tasawuf apa nih? Langsung. Nggih, langsung. Langsung. Terus untuk malir Ustaz. Doa sujud sahwi. Oke. Sama ininya. Cara melakukannya. Nggih. Jadi sujud sahwi itu sama dengan sujud biasa. Begitu ada yang lupa, terus innaka hamidum majid lah, mestinya salam. Langsung sujud sahwi. Dungane ya apa? Subhanalladzi man la yanamu wa la yashu. Lek mboten apal zikir subhana rabbil a'la sama mboten napa-napa. Tidak apa? 2.
Dua. Lek sujud tilawah baru satu, sujud syukur baru satu. Lek sujud sahwi tetap dua, persis. Terus duduknya gimana? Sama. Membaca. Rofi Firly biasa. Sama. Nggih, biasa. Niku lak zikir sunat nggih. Umpama enggak baca, nggih mboten napa-napa. Umpama orang tidak bisa nyun sewu. Nalika rukuk maca subhanallah 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 tok, nggih tetep oleh ganjaran zikir tasbih. Nalika sujud maca subhanallah subhanallah subhanallah, ya tetap mendapat pahala tasbih. Ketika duduk di antara dua sujud gak apal maca subhanallah subhanallah, tetap dapat pahala membaca tasbih. Cuma di kitab-kitab pesolatan kan ada zikir sendiri. Bagi orang yang tidak hafal masing-masing zikir tersebut boleh diganti dengan zikir apa saja. Lah ngoten nggih. Dan itu hukumnya adalah sunnah. Umpama tidak dibaca pun, yang penting rukuknya sesuai dengan aturan sah, sujudnya sesuai aturan sah, duduknya sesuai aturan juga sudah sah. Ngoten nggih? Jadi pokok sing sunat-sunat niku mboten napa-napa. Jadi umpama mboten maca doa iftitah bagi orang yang tidak hafal, tidak apa-apa. Yang wajib maca Fatihah. Gitu. Kemudian kabira walhamdulillah katsira ila akhirih, itu hukumnya adalah bagi orang yang tidak bisa dan ataupun belum hafal, maka tidak apa-apa. Podo ambil surat juga. Dia tidak hafal sama sekali surat-surat pendek ketika dia sholat sendirian, juga tidak usah membaca surat. Umpama iso kulhu mboten napa-napa. Kulhu tok mboten dibalik-balik. Nggih enggak apa-apa. Tetap mendapatkan pahala membaca surat. Paham nggih? Yang penting kita jaga adalah rukun-rukunnya. Nggih. Tadi sunat-sunatnya itu tetap asal fadilah sendiri-sendiri karena Rasulullah juga melakukan itu. Tapi bagi orang yang tidak mampu melakukan, maka yang penting dijaga adalah rukunnya. Ngoten, nggih? Nggih, Bun, monggo. Nggih, monggo. Apa sholat witir bisa dilakukan 2 kali? Jadi maunya tuh sholat kita takutnya ketiduran terus sholat witir. Bila nggak terlambat gitu ya. Makin nututi apa boleh sholat witir lagi? Lah mboten witir marine. Misale siji mari isa. Mungkin dalu siji tambah siji mboten witir. Artinya witir adalah ganjil. Berarti lah mboten ganjil. Jadi mboten usah. Cukup tahajud. Nggih mboten usah ganjil nih. Mungkin telu ditambah telu. Malah genep bali nih. Nggih mboten witir bali. Mboten saged nggih. Jadi cukup sudah dilaksanakan tahajud mawon mboten napa-napa. Nggih ya. Nggih. Yang lain mboten Mas? Monggo. Yang sangat bisa yang sholat witir 3 rakaat Mas tetap dengan tasawuf awal. Ada yang dengan tasawuf awal, ada yang langsung. Nggih, ada. Ini memang perbedaan dasar. Nggih, ada yang dengan tahiyat awal, ada yang langsung. Tapi madhab lain itu tanpa tasahud awal, jadi langsung. Ada, tapi kita tidak. Salam 2 rakaat, kemudian tambah 1 rakaat, atau 3 tapi ada tasahud awal. Monggo ini deh. Sudah gitu Kak? Monggo. Mumpung ini bab sholat sementara kula akhiri sampai rukun iki tok. Insyaallah mangke berkali-kali saya sampaikan nanti poso, lah mangke setelah hari raya mudah-mudahan kita sehat, sakit kempal malih, sehat sedanten, kita melanjutkan masalah-masalah sholat karena masalah sholat nanti tata cara sholat berjamaah, ya, sholat dalam bepergian, sholat macam-macam masih banyak masalah sholat ini. Dereng sunat-sunate, dereng perkara yang membatalkan sholat banyak Mas Yan. Cuma karena momennya itu menjelang datangnya bulan Ramadan, maka kita siapkan untuk kita ini belajar tentang puasa dan berbagai macam permasalahannya nanti. Sudah cukup ya? Oke, Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala Muhammad.